Shalom. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah kita sebagai anak-anak terang yang selalu mengandalkan berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan naikkan pujian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita ulang sekali lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari-hari akhir ini, Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kehidupan kami, karena Kristus adalah penolong dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan kami merasakan begitu besar dan agung kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga setiap jalan yang Kau tunjukkan kepada kami adalah jalan yang benar, jalan yang mengarah kepada kehidupan kami kelak yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan pada sore hari ini Tuhan, biar hamba-Mu dapat menaikkan pujian kemuliaan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Berkatilah kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menaikkan pujian dan dengan benar, dan menaikkan puji-pujian ini agar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami satukan hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan, biar darah Kristus menguasai kami sekalian Tuhan. Terima kasih. Kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan naikkan pujian, karena berkat keberhasilan, berkat kesehatan, dan berkat keselamatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian 3K. Haleluya. Selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kita ulang sekali lagi ya, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya, Haleluya, haleluya. Agar keselamatan, kebenaran dan kesehatan selalu ada dalam kehidupan kita, maka kita harus mendekatkan diri dan tahu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena firman yang ditaburkan merupakan kekuatan Allah, dari Allah yang kudus, dan kita dapatkan firman yang hidup, yang memberikan air kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah kekurangan cara.
Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Kita ulang sekali lagi, haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus mempelai surga, Dia tetap sama, kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Sebab itu firman-Mu mampu untuk mengubahkan kami, untuk menyucikan kami, menyempurnakan kami Tuhan, untuk menolong kami, menghibur kami, menyembuhkan kami sampai kesempurnaan, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, kami sangat membutuhkan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua di GSJ PDI Mojokerto dan sekitarnya dengan urapan yang sama Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu
dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup mengubahkan, sanggup menolong, menyembuhkan, sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Hanya menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami, keluarga kami, setiap detak jantung kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang memiliki kami, Engkau tentukan yang terbaik bagi kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 14 sampai 16. Masih penuaian pertama, penuaian gandum. Ya, kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini penuaian gandum yang sudah masak, saudara. Gandum yang sudah masak, itulah gereja yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap untuk masuk ke lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Saudara, itu penuaian gandum. Gandum yang masak itu adalah gereja sempurna, tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga. Saudara, yang siap untuk masuk ke lumbung kerajaan surga. Nah, gandum yang masak itu mempelai wanita terdiri dari dua bagian. Gandum yang masak atau mempelai wanita surga terdiri dari dua bagian. Yang pertama Wahyu 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12 dan seterusnya sampai ayat 8 dari suku Benyamin 12.000. Jadi ini yang pertama 144.000 orang Israel asli dari 12 suku yang sudah sempurna. Jadi sekali lagi Wahyu 7 ayat 4 sampai 8 ini menunjuk 144.000 orang Israel asli dari 12 suku yang sudah sempurna. Ini inti dari mempelai wanita surga. Inti dari mempelai wanita surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, Wahyu 7 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, segala suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangannya, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami, ya, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, ya, dan seterusnya, saudara, sampai ayat yang ke-17.
17 ya, ayat sampai ayat yang ke-17 itu. Jadi ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi ini segala bangsa di bumi. Segala bangsa di bumi sama dengan bangsa kafir, kita semua di luar bangsa Israel. Segala bangsa di bumi sama dengan bangsa kafir ya, yang mengalami proses penyempurnaan ya, penyempurnaan ya, sampai sekualitas, yang mengalami proses penyempurnaan sampai sekualitas dengan 144.000 ya, 144.000 dari bangsa Israel, itu orang Israel ya, 144.000 bangsa Israel itu. Nah, ini namanya kelengkapan dari mempelai wanita surga. Kelengkapan dari mempelai wanita surga ya, kelengkapan. Jadi tadi inti Israel, sekarang kafir, kelengkapan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya ya. Jadi inti ditambah kelengkapan, inti mempelai wanita ditambah kelengkapan mempelai wanita sama dengan mempelai wanita surga, tubuh Kristus, satu tubuh ya, itu ya. Jadi inti mempelai wanita ditambah inti umpama perut, kepala, ditambah tangan, kaki ya, jadi mempelai wanita ya. Inti mempelai wanita ditambah dengan kelengkapan mempelai wanita sama dengan mempelai wanita surga yang sempurna, satu tubuh Kristus yang sempurna, gandum yang matang, gandum yang matang ya. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian saudara, bangsa kafir ini harus ikuti proses. Nah, bangsa kafir ikuti proses seperti Yesus mengalami proses itu. Mari di dalam Yohanes 12, Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, ayat yang ke-20 sampai 26. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai 26. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani, bangsa kafir. Nah, ini orang-orang itu pergi kepada Filipus, dan orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Jadi bangsa kafir yang menjadi gandum yang masak, gandum yang matang, gandum yang terbaik itu gandum yang terbaik itu masuk kemuliaan Tuhan, masuk kerajaan surga kekal, masuk kemuliaan Tuhan adalah bangsa kafir ya, yang pertama beribadah melayani Tuhan. Beribadah melayani Tuhan sampai bertemu Tuhan. Beribadah melayani Tuhan sama dengan bertemu Tuhan, bukan bertemu teman, bukan bertemu saudara, bukan bertemu Tuhan. Nah, itu beribadah melayani Tuhan sampai bertemu Tuhan lewat Filipus dan Andreas. Nah, itu lewat Andreas dan Filipus, Filipus dan Andreas itu saja. Nah, sudah pernah diterangkan dulu Saudaraku dalam Yohanes 1 ayat 38 sampai 40 dan 45.
Itu tentang tentang Andreas dan Filipus. Yohanes 1 ayat 38 sampai 40 dan 45. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepada, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata pada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Nah, ini Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi bangsa kafir itu beribadah melain Tuhan sampai bertemu Yesus itu lewat Andreas. Andreas ini adalah orang yang ingin tahu tempat tinggal Yesus. Nah, ingin tahu tempat tinggal Yesus. Ya, Andreas itu orang yang ingin tahu tempat tinggal Yesus. Nah, tempat tinggal Yesus di dunia ini tabernakel, ya, ke tempat kediaman, tempat tinggal atau tempat kediaman itu tabernakel. Jadi sekarang tabernakel yang dibangun Musa sudah hancur, tapi yang ada secara rohani pengajaran tabernakel. Jadi bangsa kafir bisa beribadah melain Tuhan, bisa bertemu Yesus lewat pengajaran tabernakel. Itu Andreas. Kalau Filipus ayat 45. Filipus ayat 45. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang..." ke ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi Filipus ini sebagai ahli Taurat, dia mengerti hukum Taurat. Yang disebut Musa dalam kitab Taurat tentang Yesus dia ngerti. Jadi bangsa kafir beribadah melain Tuhan dan bisa bertemu Yesus lewat Filipus. Hukum Taurat itu kasih. Hukum Taurat 10 hukum Allah itu adalah kasih. Itu sekarang sudah hancur, lewat dua lo batu kasih. Nah, itu sekarang adalah pengajaran mempelai. Jadi kesimpulan, bangsa kafir beribadah melain Tuhan, bertemu Yesus. Jadi yang menjadi mempelai wanita, menjadi gandum adalah bangsa kafir yang beribadah melain Tuhan, bertemu Yesus lewat pengajaran tabernakel dan mempelai. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Itu yang pertama. Bangsa kafir harus mau menjadi gandum yang masak, mau menjadi mempelai Tuhan, harus terima, harus beribadah melain Tuhan, bertemu Yesus lewat pengajaran tabernakel dan mempelai. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Harus terima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Harus diterima oleh bangsa kafir. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi bangsa kafir menjadi gandum yang matang, mempelai adalah bangsa kafir yang beribadah melain Tuhan, bertemu Yesus lewat pengajaran tabernakel mempelai. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Kedua, bangsa kafir yang mengikuti proses seperti Yesus. Tadi, sebiji gandum harus jatuh ke tanah. Sebiji gandum harus jatuh ke tanah. Yohanes 12 itu. Sebiji gandum harus jatuh ke dalam tanah. Jadi ayat 24, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji. Tapi kalau jatuh ke tanah dan mati, dia banyak berbuah. Jadi bangsa kafir yang mengikuti proses seperti Yesus, percikan darah, yaitu pertama, sebiji gandum harus jatuh ke tanah. Ini sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Merendahkan diri serendah-rendahnya, hanya mengaku tanah liat, jatuh ke tanah. Ya, tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Tidak layak, banyak dosa, tidak mampu, merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada yang patut dibanggakan bagi bangsa kafir. Tidak layak dia, banyak dosa, tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Ya, itu tidak ada yang dibanggakan dari bangsa kafir. Nah, itu merendahkan diri. Kedua, mati, menyangkal diri.
Jadi merendahkan diri. Kemudian mati itu menyangkal diri. Artinya berkata tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Tidak berkenan kepada itu. Tadi merendahkan diri serendah-rendahnya, menerima pengajaran, menerima kabar mempelai dalam terang tabernakel. Merendahkan diri. Kalau orang merasa sombong, tidak butuh firman, nggak butuh. Orang merasa sombong, tidak butuh firman. Dia, tapi kalau merendahkan diri saya tanah liat, ya, saya tidak banyak dosa, saya tidak bisa apa-apa menghadapi ekonomi, menghadapi penyakit, tidak bisa apa-apa. Itu bisa. Ya, hatinya cenderung untuk bisa menerima kabar mempelai dalam terang tabernakel. Nah itu, ya, Tuhan tolong kita. Dan yang kedua mati, menyangkal diri, berkata tidak pada sesuatu tanda petik dalam pekerjaan, dalam nikah, dalam pelayanan yang tidak sesuai dengan kabar mempelai dalam terang tabernakel, dalam firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah itu, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, itu berkata tidak pada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ini bisa terjadi, merendahkan diri serendahnya jatuh ke tanah, butuh firman, kemudian mulai dengan menyangkal diri, tidak mau berbuat dosa lagi, yang tidak berkenan tidak mau, sehingga menghasilkan buah gandum, banyak buah gandum yang masak, yang mengalami ini pemilihan. Gandum yang masak itu masih dipisahkan kan, antara sekam, itu saja, antara lalang, itu masih mengalami pemilihan. Jadi sehingga menghasilkan banyak buah gandum yang masak, yang menghasilkan pemilihan, pemisahan, ujian, kegoncangan lewat. Itu pemisahan gandum dan lalang. Pemisahan gandum dan lalang, pemisahan gandum dan sekam, itu masih dipisahkan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 19. Goncangan ini harus dilewati. Sudah menjadi gandum yang masak masih dipisahkan, dipilih, dipisahkan, diuji, digoncang. Seperti pemilihan gandum dan sekam, gandum dan lalang. Gandum dan sekam, gandum dan lalang. Ya. Nah ini, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, 1 Korintus pasal 1, saudara, 1 Korintus pasal yang pertama kita baca, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Nah ini, jadi tadi sesudah kita menghasilkan banyak buah gandum yang masak, harus mengalami pemilihan, pemisahan, ujian atau percikan darah, salib, ujian, percikan darah, salib, ya itu termasuk, dan juga keguncangan, lewat ya pemisahan gandum dan lalang, gandum dan sekam, gandum dan lalang, gandum dan sekam, saudara, itu 1 Korintus 1 18 19 itu. Jadi kehidupan yang tahan uji, mau menerima salib, mau menerima keguncangan, ujian, kehidupan yang tahan uji, kehidupan yang terpilih setelah keguncangan, itu saudara, setelah keguncangan terjadi, ya. Jadi kehidupan yang tahan uji, kehidupan yang terpilih setelah keguncangan terjadi, ujian terjadi, ini menjadi buah gandum yang masak, buah gandum yang masak, saudara, buah gandum yang masak, yang dipilih, yang terbaik, yang dipilih, menjadi buah gandum yang masak, saudara, yang dipilih, yang terbaik, yang dipilih. Itulah
imam dan raja. Nah, itulah imam dan raja. Saudara, jadi sehingga menghasilkan buah tadi itu jatuh ke tanah, mati, menghasilkan banyak buah gandum yang diuji dulu, dipisahkan dulu dari antara gandum lalang, gandum sekam, diuji dengan salib, keguncangan, penderitaan, diuji. Itu yang tahan uji, nah dia menjadi buah gandum yang masak, gandum yang terbaik, gandum yang dipilih Tuhan. Itulah imam dan raja. Wahyu 1 ayat 6 itu imam dan raja. Wahyu 1 ayat yang ke-6, ya, imam dan raja. Wahyu 1 ayat 6, ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu, saudara. Jadi kita menjadi imam dan raja, saudara, imam dan raja yang mengikut melayani Tuhan kemana saja dia pergi. Imam dan raja yang mengikut melayani Tuhan kemana saja dia pergi. Nah, ini pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan tubuh terhadap kepala, saudara. Pengikutan tubuh terhadap kepala itu. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Jadi dari buah gandum diuji, digoncang, dipilih, ya, menghadapi salib, ujian yang tahan, nah, itu dia menjadi buah gandum yang matang. Kemudian itulah imam dan raja yang di ayat 26, barang siapa mengikut aku, ia harus mengikut aku. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, ini selalu mengikut Yesus itu. Jadi imam dan raja yang mengikut dan melayani Tuhan kemana saja dia pergi ikut. Nah, itu pengikutan tubuh terhadap kepala sama dengan masuk pembangunan tubuh Kristus. Masuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, saudara, masuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini, saudara, Tuhan tolong kita sekali. Atau melayani pembangunan tubuh Kristus, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ini, jadi melayani pembangunan tubuh Kristus, mulai nikah, penggembalaan, untuk memuliakan Tuhan. Sampai tadi ayat 26 itu, Yohanes 12 ayat 26 tadi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku kemana saja Tuhan pergi, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, ini sampai di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Tuhan itu laki-laki, ya saudara. Yang boleh mempelai itu wanita. Jadi yang boleh bersama mempelai laki-laki hanya mempelai wanita. Itu, saudara. Sampai di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Berarti kita sudah menjadi mempelai wanita surga yang sudah masuk ke Yerusalem baru. Siap masuk ke Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Jadi ini gandum yang matang. Saudara, harus ikuti, harus menerima pengajaran tabernakel mempelai beribadah yang dibina oleh kabar mempelai dalam terang tabernakel, dan harus ikuti prosesnya Yesus. Jatuh ke tanah, merendahkan diri, terima pengajaran, dan baru bisa menyangkal diri, mati, berkata tidak pada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai pengajaran firman, pengajaran kabar mempelai dalam terang tabernakel. Itu harus ditolak. Nah, di situ kita berbuah banyak, dipilih lagi, diuji lagi, digoncang. Nah, yang terpilih itulah buah yang masak. Apa buah masak itu? Imam-imam yang mengikut melayani Tuhan kemana saja dia pergi. Yang melayani pembangunan tubuh Kristus sempurna sampai menjadi di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu mempelai wanita yang siap masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Nah, Tuhan tolong
semuanya. Nah, ini semua diceritakan imam-imam yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga sampai menjadi mempelai. Di mana Tuhan berada, kita berada, itu dituliskan di dalam Keluaran 29. Keluaran 29 ayat 1 sampai 3. Keluaran 29. Ini tentang imam yang berkenan sampai nanti menjadi mempelai Tuhan. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Saudara, inilah yang harus kamu lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam. Nah, ini imam dan raja memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ini korban binatang. Sekarang sudah digenapi korban Kristus. Ya, itu yang menebus kita. Manusia berdosa bisa jadi imam yang suci, kudus lewat korban Kristus. Ini yang pertama. Kedua, roti tidak beragi, roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak, roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Nah, yang ada hubungan yang kedua itu biji gandum kalau ditumbuk jadi tepung, nah, kemudian jadi roti. Ya, jadi roti. Jadi ini Keluaran 29 ayat 1 sampai 3 ini namanya korban takdisan imam-imam. Korban takdisan imam-imam. Sama dengan mempersembahkan korban sajian. Korban sajian dari tepung gandum yang terbaik, roti, korban sajian atau roti dari tepung gandum yang terbaik. Lewat tepung itu lewat diremas, dibanting, dibakar, percikan darah, itu baru jadi roti. Nah, ini lagi. Tadi proses gandum saja sudah merendahkan diri mati. Nah, di sini diremas, dibanting, dibakar. Nah, ini percikan darah. Nah, ini saja. Jadi korban tabisan imam mempersembahkan korban sajian roti dari tepung gandum yang terbaik tadi itu lewat diremas, dibanting, dibakar, percikan darah. Nah, itu sama dengan kehidupan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Imam-imam yang terbaik untuk melayani Tuhan. Kehidupan yang terbaik, imam-imam yang terbaik untuk melayani Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Seperti roti bisa dimakan, mengenyangkan, menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Sama seperti roti. Nah, ini dari tepung, dari gandum, buah gandum diproses lagi jadi tepung, dari tepung diproses lagi jadi roti. Nah, itu baru imam yang berkenan. Ini yang mau jadi mempelai nanti, mau jadi mempelai wanita, gandum yang matang itu mempelai wanita. Saudara, Tuhan tolong. Ada 3 macam roti. Tadi dalam pembacaan ayat 3 ada 3 macam roti. Ayat 3 tadi ya, ada 3 macam roti. 1, roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi. Nah, kita tahu ragi itu sama dengan dosa, kejahatan, kenajisan, kepahitan. Itu dosa semua, itu ragi. Nah, kemudian ragi juga ajaran palsu. Ragi juga ajaran palsu. Nah, itu ragi dosa, ragi juga ajaran palsu. Nah, ini yang membuat roti saudara tepung itu hancur, itu ragi. Tapi ini roti tidak beragi. Tidak boleh dicampur ragi dosa, tidak boleh dicampur ragi ajaran palsu. Itu saudara. Nah, Tuhan tolong. Artinya sekarang roti tidak beragi artinya atau sama dengan seorang imam yang suci. Seorang imam yang suci. Nah, ini saudara, sama dengan mengalami pengampunan dosa. Lepas dari ragi dosa itu, suci. Seorang imam yang suci adalah seorang imam adalah orang yang suci, atau seorang imam yang suci mengalami pengampunan dosa jahat, dosa najis, dosa pahit,
Sehingga dia bisa mengalami kelepasan dari dosa, mengalami kelepasan dari dosa. Ya, itu semoga kita bisa mengerti, ya, mengalami kelepasan dari dosa. Hidup suci itu lepas dari dosa, nggak mau berbuat dosa, membenci dosa, itu hidup suci. Tuhan tahu, jangan setelah diampuni berbuat lagi, tapi membenci dosa, mengalami kelepasan dari dosa, itu hidup suci. Kemudian, saudara, seorang yang murni. Jadi tadi roti tidak beragi itu suci dari dosa, tapi juga murni. Seorang yang murni, seorang imam yang murni, yang tidak tercampur oleh ajaran-ajaran palsu. Seorang imam yang murni, suci, murni, suci tidak tercampur dosa, murni tidak tercampur ajaran-ajaran palsu, gosip-gosip yang tidak baik tidak tercampur, sehingga aku berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar, Alkitab. Berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar. Hanya satu pengajaran yang benar. Hanya satu kepala, Yesus, hanya satu pengajaran yang benar. Alkitab diwahyukan oleh Tuhan, dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini kemurnian, saudara, itu kemurnian. Tuhan tolong. Jadi roti tidak beragi itu suci, imam yang suci. Roti tidak beragi itu juga imam yang murni. Imam yang murni tidak tercampur ajaran-ajaran palsu. Pegang teguh pengajaran yang benar. Saudara, berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Nah ini suci dan murni. Itu bagaikan roti tidak beragi. Saudara, roti yang tidak beragi, bagaikan roti yang tidak beragi. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Tuhan tolong kita semua. Nah, yang kedua, saudara, roti bundar ayat 3 tadi, roti bundar yang tidak beragi, roti bundar yang tidak beragi. Nah, ini roti bundar yang tidak beragi. Ya, yang kedua, roti bundar tidak beragi. Bundar itu tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Nah, itu kasih. Tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Ya, itu kasih. Itu kasih Allah. Nah, Yohanes 14 ayat 15. Jadi seorang imam, jadi roti bundar, bundar itu kasih. Seorang imam adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, apa ini mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jadi seorang imam adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sama dengan Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Itu seorang imam harus taat. Seorang imam yang mengasihi Tuhan sama dengan imam yang taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, menuruti perintah Tuhan. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Otomatis dia juga mengasihi sesama. Ya, seorang imam yang adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari semua. Seorang imam adalah orang yang mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Artinya sama dengan hanya berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hanya berbuat baik, tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain. Saudara, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini seorang imam harus bagaikan mempersembahkan roti yang tidak beragi. Orang yang suci, tidak berbuat dosa, orang yang murni.
hanya satu pengajaran yang benar. Nah, itu. Kemudian kedua, roti bundar, kasih. Orang yang mengasihi Tuhan, praktek firman, taat dengar-dengar pada yang dipegang tadi. Yang dipegang pengajaran benar, dia taat dengar-dengar. Dia mengasihi sesama, tidak berbuat jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Matius 7, 21 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang taat dengar-dengaran. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Pada hari terakhir, mulai sekarang ini. Makanya harus dibuka firman itu. Mulai sekarang banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, menyampaikan firman demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini, jadi ukuran keberhasilan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan adalah sampai masuk kerajaan surga kekal Yerusalem. Ukuran keberhasilan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan adalah nah ini sampai masuk Yerusalem baru adalah melakukan kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Nah itu ukuran keberhasilan. Sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal, yaitu melakukan kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan, firman, pengajaran benar. Sekalipun ibadah pelayanan kita kelihatan hebat, sekalipun ibadah pelayanan kita kelihatan hebat, mengusir setan, mujizat, tetapi kalau tidak taat, tidak sesuai dengan firman pengajaran yang benar, tidak taat, tidak sesuai dengan firman pengajaran yang benar, itu sama dengan pembuat kejahatan, itu melayani setan, itu masuk neraka, tidak sesuai dengan relnya Tuhan. Coba kereta api tidak di rel, mau tahu, makin cepat makin hancur. Kalau kereta api keluar dari rel, makin cepat, makin hebat, makin hancurnya, makin tidak bisa ditolong. Nah itulah, Tuhan tolong kita. Nah, banyak yang tidak taat, tidak sesuai. Kawin cerai tidak boleh, kawin cerai diberkati. Nah itulah pembuat kejahatan, tidak sesuai dengan firman. Wanita tidak boleh mengajar, di mana ada laki-laki, ya ngajar saja. Nah seperti Hawa, semua buah pohon di taman boleh kau makan kecuali satu. Wanita boleh melakukan apa saja kecuali mengajar dan memerintah laki-laki, tidak boleh. Itu dilanggar aja. Tapi hebat om, banyak orang datang, luar biasa, ribuan lah seperti ini kan. Wah kami bernubuat, kami mengadakan mujizat, kami ini. Enyala engkau pembuat kejahatan. Bukan itu ukuran Tuhan, itu ukuran manusia. Ukuran Tuhan sesuai dengan Alkitab, pengajaran yang benar, taat dengar-dengar. Tuhan tolong kita semuanya. Nah kalau taat dengar-dengar tadi terjadi pembukaan pintu, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk surga, pembukaan pintu. Ayat 21 itu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. 21. Ya, itu bukan berseru Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga, terbuka pintu surga, melainkan dia yang melakukan. Jadi kalau kita taat dengar-dengaran, maka pintu surga, pintu di dunia akan terbuka bagi kita. Kalau kita taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, maka pintu-pintu di dunia akan terbuka bagi kita. Semua pintu, kesulitan, pintu apa saja terbuka, sampai pintu surga terbuka bagi kita, dan kita mendapat hidup kekal. Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Saudara, nah ini dua ini tidak bisa dipisah. Jadi ukuran keberhasilan ibadah pelayanan menurut Tuhan, menurut firman.
Masuk kerajaan surga bukan cuma gereja besar, gereja kecil, bukan itu. Uang banyak, uang sedikit, bukan itu. Masuk kerajaan surga dan taat dengar-dengar. Ini dua hal tidak bisa dipisah. Kalau taat, terbuka pintu di dunia sampai pintu surga. Kita hidup kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya. Tidak mengalami maut selamanya, hidup kekal selamanya di surga. Itu yang taat, menuruti firman, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Terbuka pintu di dunia, terbuka pintu surga, hidup kekal selama-lamanya. Ini bundar. Jadi seorang imam itu bagaikan mempersembahkan roti yang tidak beragi. Dia imam yang suci, yang murni, tidak tercampur dosa, tidak tercampur ajaran palsu, gosip-gosip, tidak. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Nah itu. Yang kedua, roti bundar. Kasih. Mengasihi Tuhan, taat. Mengasihi sesama, berbuat baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini ukuran keberhasilan taat. Ukuran keberhasilan masuk surga. Ukuran keberhasilan taat dengar-dengaran. Saudara, Tuhan tolong, kalau taat, pintu dibuka di dunia, pintu surga dibuka sampai hidup kekal selamanya. Yang ketiga, roti tipis tidak beragi. Roti tipis tidak beragi. Tadi roti bundar tidak beragi juga. Roti tipis tidak beragi. Roti tipis, ya, tidak punya tebal. Tipis itu tidak punya ketebalan, tidak punya tinggi. Kalau saya duduk di bangku ini tinggi, ya, 1 meter dari bawah. Tinggi. Nah, ini bisa jatuh. Kalau tipis tidak bisa jatuh. Nah, itu. Roti tipis artinya yang tidak bagi seorang imam adalah orang yang bertabiat firman pengajaran benar. Jadi firman yang dipraktekkan mendarah daging, bertabiat. Orang yang bertabiat firman pengajaran benar, yaitu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Nah, itu orang yang bertabiat firman pengajaran benar, bertabiat Yesus. Nah, itulah orang yang rendah hati. Apa itu? Rendah hati artinya mengaku dosa. Nah, itu. Ini rela sengsara daging untuk mengaku dosa, itu rendah hati. Rela sengsara, harus ngaku kepada anak, papa salah, bapak salah. Itu rela sengsara daging. Kepada jemaat, aduh maaf saya salah. Nah itu. Itulah seorang gembala yang rendah hati. Bukan kalau enggak mau dikasih baju bagus, jangan tukar yang jelek-jelek aja biar saya rendah hati. Bukan itu. Dikasih jas, janganlah pakai jas, nanti saya dikira sombong. Jangan. Oh ya enggak lah, bukan dari situ rendah hati. Kalau rendah itu kalau salah bisa ngaku, nah itu rendah hati. Salah enggak ngaku paling sombong, itu paling sombong. Ya Tuhan tolong kita semuanya supaya mengerti itu rendah hati. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian juga rendah hati itu selain tadi mengaku dosa, juga mengaku kelebihan orang lain. Nah, bisa mengakui kelebihan orang, dia lebih dari saya, dia itu lebih hebat dia. Nah itu orang rendah hati. Jangan iri, kalau ada orang lebih dari kita malah iri, malah kita gosipkan, jangan. Kita mengakui, bagaimana ya caranya dia ya? Saya mau tanya, gimana kamu ini? Nah begitu. Jangan malah dimusuhi, diiri, digosip. Wah, itu enggak maju-maju itu namanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jatuh dia itu. Kemudian orang yang bisa juga merendahkan diri kepada orang yang lebih rendah. Merendahkan diri kepada orang yang lebih rendah. Kalau merendahkan diri pada orang yang lebih tinggi, semua bisa. Ada yang tidak bisa juga, sombong. Tapi banyak yang bisa.
Tapi kalau merendahkan diri pada orang yang lebih rendah, wah itu betul-betul rendah hati. Itu tabiat firman, tidak dibuat-buat. Kalau merendahkan diri pada orang yang lebih hebat bisa menjilat. Tapi kalau merendahkan diri pada orang yang lebih rendah, enggak bisa. Itu betul tabiat firman. Nah ini rendah hati. Bertabiat firman pengajaran dia itu rendah hati, lemah lembut. Nah, lemah lembut itu kemampuan untuk menerima firman pengajaran sekeras apapun, selama apapun, lama waktunya, keras isinya, tidak apa-apa, lemah lembut. Bisa menerima firman pengajaran yang keras, yang dalam waktu lama, bisa. Itu lemah lembut. Tanah hati yang baik. Nah, kemampuan untuk menerima orang lain. Nah, dalam kelebihan. Kalau dalam kelebihan, meneladan. Bagaimana dia bisa lebih ya? Caranya. Berfellowship. Meneladan, berfellowship. Nah, itu kok bisa diberkati dia ya? Fellowship. Meneladan dan fellowship. Jangan dimusuhi. Nah, itu keras hati itu namanya. Tinggi hati tadi, keras hati. Nah, itu. Kemudian juga bisa menerima kekurangan orang lain. Ya, mendoakan, mengampuni. Wah, dia bikin sakit hati lagi, ampuni. Mendoakan. Nah, itu saja. Jadi mengampuni dan mendoakan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, ini rendah hati, lemah lembut. Kita semuanya rendah hati, lemah lembut. Itu tabiat firman. Nah, inilah seorang imam. Gandum yang matang mulai dari imam yang berkenan sampai menjadi mempelai Tuhan. Itu gandum yang matang. Sebagai yang masuk lumbung kerajaan surga. Mulai sekarang belum jadi mempelai, tapi sudah calon mempelai. Itu imam yang berkenan. Apa imam yang berkenan itu? Ya tadi itu roti yang tidak beragi, imam yang suci, murni, tidak tercampur ajaran palsu, dosa-dosa. Itu imam yang bundar, kasih, mengasihi Tuhan, taat, mengasihi sesama, pintu terbuka. Dan imam yang rendah hati dan lemah lembut, tipis, roti tipis. Imam yang rendah hati, lemah lembut. Nah, kalau digabung rendah hati, lemah lembut, mendapatkan sesuatu damai, sejahtera. Marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini, saudara, jadi rendah hati dan lemah lembut akan mampu, kemampuan untuk menanggung kuk dari Tuhan. Menanggung kuk, menanggung pelayanan dari Tuhan. Nah, ini. Jadi pekerjaan surga itu, satu pelayanan itu tidak bisa ditanggung dengan manusia daging yang tinggi hati, sombong. Saudara, itu keras hati, tidak bisa, berat, terlalu berat. Hanya ditanggung oleh manusia rohani, rendah hati, lemah lembut itu, yang bertabiat firman. Itu menanggung kuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Menanggung, bisa dipakai Tuhan. Dan merasa kelegaan, perhentian, damai, sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Orang lain mungkin, masa bisa dia? Hancurlah dia, tidak bisa, tidak mampu dia. Oh, tapi kita merasa enak dan ringan. Itu kalau rendah hati, lemah lembut. Saudara, mari. Ada yang bilang kalau umurnya sudah tua berkurang. Oh, enggak. Asalkan rendah hati, lemah lembut, itu dikuasai firman, tabiat firman, dikuasai Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai kalau sudah tua tak berdaya, sudah tidak bisa apa-apa. Wah, jangan. Berdoa pada Tuhan, Tuhan akan tolong kita semuanya.
Saudara, nah itu. Tuhan tolong, kita masih berguna semuanya. Rendah hati, lemah lembut, pasti kita menanggung kuk yang dipasang oleh Tuhan. Kita menanggung kepercayaan Tuhan. Pelayanan yang dipercayakan Tuhan pada kita dipakai oleh Tuhan. Dan kita merasa kelegaan, damai, sejahtera, enak dan ringan. Enak dan ringan. Sehingga bisa beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ayo, inilah saudara, itu korban makanan. Korban binatang itu korban Kristus, pendamaian, lalu ditambah korban makanan. Itu seorang imam yang suci murni, seorang imam yang bundar taat, dengar-dengaran kekal, dan seorang imam yang tipis, bertabiat firman, rendah hati, lemah lembut. Itu serahkan kepada Tuhan. Saudara, itu yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Itu gandum yang matang, seorang imam yang berkenan kepada Tuhan. Ah, Tuhan tolong kita semua. Keluaran 29 ayat 3. Dicampur korban Kristus, korban binatang, ditambah korban makanan, saudara, ditaruh dalam satu bakul. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul. Ayat 1 itu korban binatang, ayat 2 korban makanan, ditaruh dalam sebuah bakul. Kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu, demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Jadi korban binatang dan korban makanan ditaruh dalam satu bakul. Nah, bakul itu hati kita, kehidupan kita, itu bakul. Ya, ditaruh dalam hati kita, kehidupan kita. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jika bakul kehidupan kita, jika bakul seorang imam, jika bakul kehidupan kita diisi dengan korban binatang, korban Kristus, dan korban sajian, korban makanan, pengajaran yang benar, saudara, pengajaran yang benar, nah, maka Mazmur 1 ayat 1 sampai 4, maka saudara, keadaan kita atau posisi kita, jadi seorang imam itu saudara bisa ada korban Kristus di dalamnya, sudah ditebus oleh Yesus, ada korban makanan, hidup yang bertabiat firman itu tadi, pengajaran dalam satu bakul kehidupan kita. Saudara, maka posisi kita seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam perkumpulan cemooh, kumpulan cemooh. Ini orang yang ditebus oleh darah Yesus, korban Kristus. Ada korban binatang. Sebentar dulu, ayat 1 dulu. Ya, ini orang yang, ini imam yang ditebus oleh korban Kristus, korban binatang. Nah, itu. Kemudian ayat 2. Ayat 2. Nah, baru ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ya Taurat Tuhan, ini makanan, pengajaran yang benar, dan yang merenungkan Taurat siang malam, praktek, merenungkan praktek Taurat, praktek pengajaran yang benar. Nah, ini korban makanan. Ini ayat 1 korban binatang, korban Kristus, menebus kita, lepas dari dosa. Kemudian yang kedua ada korban makanan, firman pengajaran benar menjadi tabiat dalam hidup kita sampai tipis. Nah, itu. Maka ayat 3, ini bakul, ini ditaruh dalam sebuah bakul. Ini kehidupan kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, manusia daging ini seperti pohon. Kalau udah ada air mati, kena panas, kena angin mati, kering mati. Harus di tepi aliran air. Jadi tadi ayat Keluaran 29 ayat 3, kalau korban binatang dan korban makanan ditaruh satu bakul, bakul kehidupan kita, hati kita, maka posisi kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air.
Posisi kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ayat 1 itu tadi korban binatang, korban Kristus. Ayat 2 itu korban makanan. Maka ditaruh satu bakul kehidupan kita. Bakul kita itu, kehidupan kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya kehidupan kita tergembala dengan benar dan baik. Kehidupan kita tergembala dengan benar dan baik. Nah, ini seperti pohon ditanam di tepi aliran air, tergembala dengan benar dan baik, selalu berada di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, air Roh Kudus. Kita ditanam di tepi aliran Roh Kudus. Nah, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di tepi aliran Roh Kudus. Nah, meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci seperti sekarang. Nah, ini firman pengajaran, kita ditanam di tepi aliran air firman pengajaran. Air Roh Kudus itu air, firman itu air juga sama, saudara. Dan juga selaku mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Itu pohon ditanam di tepi aliran kasih Allah. Sungai air kehidupan itu tiga-tiganya. Roh Kudus itu sungai air kehidupan, aliran air kehidupan. Firman itu aliran air kehidupan, firman pengajaran benar. Dan kasih itu juga aliran air kehidupan. Nah, itu posisinya. Jadi seorang imam yang berkenan, ada penebusan, korban binatang, ada korban makanan. Dia imam yang mempersembahkan roti tidak beragi, imam yang suci murni, imam yang mempersembahkan roti bundar, imam yang taat, dan imam yang mempersembahkan roti tipis, imam yang rendah hati, lemah lembut. Itu. Ini imam yang bagaikan pohon ditanam di tepi air, tergembala dengan benar dan baik, selalu dalam kandang penggembalaan. Saudara, Tuhan tolong. Saudara, kalau kita di dalam kandang penggembalaan, kita dikhususkan oleh Tuhan, bukan cuma dipanggil darah, dipilih makanan, tapi digembalakan itu dikhususkan. Dipanggil itu darah Yesus, ditebus. Dipilih itu pengajaran, makanan, tepung itu tadi, roti itu makanan. Lalu digembalakan satu bakul, digembalakan oleh Tuhan. Bakul kehidupan kita, hati kita, bakul kehidupan digembalakan oleh Tuhan. Saudara, lalu digembalakan oleh Tuhan. Itu dikhususkan seperti biji mata Tuhan sendiri. Beda. Kalau pohon ara di pinggir jalan, begitu tidak berbuah langsung dikutuk. Tapi kalau pohon ara di dalam kandang penggembalaan di kebun anggur, tunggu, ada penunggunya. Tunggu Pak, sudah 3 tahun ini percuma ini, ayo tebang. Jangan Pak, salah saya juga ini. Saya kurang sungguh-sungguh gembalanya Pak. Saya akan berusaha Pak, saya akan sungguh-sungguh Pak. Ayo Pak, tolong saya Pak. Beri waktu. Beri waktu, perpanjangan sabar. Sampai 1 tahun lagi. Itu, sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Ayo dikhususkan biji mata Tuhan. Artinya Allah selalu memandang kita, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Ini imam yang berkenan. Tinggal 1 langkah menjadi mempelai. Gandum yang matang mulai imam yang berkenan. Kepada Tuhan sampai jadi mempelai. Hasilnya, kalau sudah digembalakan, jadi biji mata Tuhan, dikhususkan, bukan cuma dipanggil darah Yesus, dipilih pengajaran dan dikhususkan, digembalakan oleh Tuhan. Biji mata Tuhan. Allah sedang melihat, selalu melihat, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua, mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Hasilnya, yang pertama. Ayo baca lagi, saudara, baca lagi, mari. Ini, saudara, hasilnya, ya. Ayat yang ketiga, ya.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, hidup. Nah ini hasilnya, saudara. Allah memperhatikan, mengerti, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan untuk melindungi, memelihara kita, melindungi, memelihara kita di tengah kekeringan dunia. Nah ini, ya ini tangan belas kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita di tengah kekeringan dunia. Pohon di tepi air hidup terus, mau panas terik sepanjang tahun tidak masalah, yang penting ada aliran air, hidup terus di dalam tangan belas kasih Tuhan. Dia dilindungi, dipelihara di tengah kekeringan dunia, masa paceklik dunia ini, ya kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu paling kering, masa kelaparan paling kering, masa antikris. Kita sudah disingkirkan di padang gurun oleh 2 sayap burung nasar besar. Kita hidup dari mana? Firman pengajaran dan korban Kristus perjamuan suci. 1 dan 2. Korban binatang, korban Kristus, dan korban makanan pengajaran. Ya Bible study ini sekarang. Sekali lagi, tidak apa-apa sudah 1000 kali sudah tidak apa-apa. Diingatkan keluarga yang belum Bible study, ayo ajak. Latihan menyingkir kita. Latihan menyingkir, ayo latihan menyingkir ke padang gurun, jangan ketinggalan. Tuhan tolong kita semuanya. Itu hasil pertama. Hasil kedua, lanjut, ya menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, tidak layu daunnya, tidak layu daunnya. Saudara, artinya, saudara, tangan belas kasih Tuhan memberikan kekuatan ekstra menghadapi panas terik, memberikan kekuatan ekstra sehingga kita bisa bertahan menghadapi segala keguncangan dunia ini. Mereka dapat bertahan menghadapi keguncangan dunia sehingga kita tetap setia berkobar. Daun itu aktivitas, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Biar usia lebih tua lagi, lebih setia, lebih berkobar. Itu kalau digembalakan. Beda, dikhususkan. Banyak dipanggil, dipilih, tapi yang dikhususkan lebih sedikit. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yang dikhususkan lebih sedikit lagi yang digembalakan. Yang tekun dalam kandang penggembala lebih sedikit lagi. Khusus. Tuhan tolong kita semua. Saudara, ini yang tidak layu. Tidak layu. Puji Tuhan. Satu lagi, tidak layu, kemudian apa yang dibuatnya pasti berhasil, dibuatnya berhasil. Tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk menjadikan semua berhasil dan indah pada waktu. Ayo yang masih gagal dalam kekeringan, tidak bisa tumbuh, gagal, ayo ikuti. Ditebus darah Yesus, lalu mempersembahkan korban makanan. Korban binatang sudah, saya tidak bicara lagi itu saudaraku penginjilan. Ya, sekarang pengajaran korban makanan. Ayo, saudaraku, persembahkan roti tidak beragi, hidup yang suci, murni, sampai kedalaman hati, sampai berpegang teguh pengajaran yang benar satu. Nah itu, saudara. Kemudian bundar, taati firman. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan juga tipis, tidak ada jarak, tidak bisa jatuh. Rendah hati, lemah lembut. Kita pikul yang Tuhan percayakan, enak, ringan. Semuanya sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Nah, kehidupan yang demikian digembalakan. Posisinya kehidupan yang bagaikan pohon ditanam di tepi aliran air. Digembalakan, dikhususkan. Bukan dipanggil, dipilih, dikhususkan oleh Tuhan. Dan hasilnya ada perlindungan biji mata Tuhan, ada perlindungan pemeliharaan. Tidak layu, berhasil indah. Kemudian terakhir berbuah. Tadi itu. Terakhir menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbuah sama dengan berubah. Ini mujizat terbesar. Berubah, mengalami keubahan hidup. Jaga, berbuah, mengalami keubahan hidup.
Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itulah jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu permulaan berubah, jujur. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Benar katakan benar, tidak benar katakan, terutama soal Yesus, soal pengajaran. Kalau benar katakan benar, jangan benar tapi dah boleh. Salah tapi dia baik, tapi dia jangan. Salah. Kalau benar-benar ayo pegang, ayo praktek. Kalau salah tinggalkan, cepat tinggalkan. Harus pilih kita, jangan dua terus. Wah susah hidup. Coba kaki yang satu kalau orang desa di sawah itu, ada pematang, ada got di bawah. Coba satu di air, satu di pematang suruh jalan. Wah susah dia. Pulang semua sakit semua. Wah itu. Saudara, itu dia. Dua jalan. Janganlah pilih satu yang benar, jujur. Kalau iya katakan iya. Kalau tidak katakan tidak. Benar katakan benar, tidak benar. Dan kalau salah ngaku salah, ngaku salah. Mengakui dosa-dosa. Kalau kita bersalah, itu jujur. Jangan disembunyikan segala sesuatu. Jujur itu rumah doa. Mujizat jasmani juga terjadi. Berbuah itu, wow, luar biasa. Dari tidak ada, cuma ranting daun. Lah kok bisa ada buah itu? Itu mujizat. Mujizat. Mujizat terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Dari mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada menjadi ada untuk memelihara kita. Mustahil menjadi tidak mustahil, menolong kita. Dari segala penyakit mustahil, masalah mustahil, semua mustahil. Bisa tidak mustahil. Rumah doa, kejujuran di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan bahagia. Kalau lihat pohon baru buahnya kecil, berbuah, wah sudah ayo bungkus, ya, itu. Bahagia berbuah itu berbahagia. Saudara, berbahagia. Saudaraku, mengalami kepuasan, berbahagia, kepuasan surga, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Itu sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna. Sama mulia dengan dia. Ini betul-betul gandum yang matang, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sore haleluya, masuk perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu masuk Firdaus, 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk Yerusalem baru, kekal selamat. Ini yang bisa saya sampaikan. Ayo saudara ikuti, saudara, Tuhan tolong kita. Ya, gandum gereja sempurna dari bangsa Israel 144.000 dan bangsa kafir. Bangsa kafir mau ke sana bagaimana? Nomor 1 beribadah melayani Tuhan sampai bertemu Yesus, bertemu kabar mempelai, dibina kabar mempelai. Yang kedua, ikuti percikan darah, ikuti prosesnya Yesus sehingga berbuah banyak. Dipilih masih, diuji lagi, salib yang bertahan menjadi imam yang berkenan, yang mempersembahkan roti, korban makanan. Saudara, Tuhan tolong kita semua sampai betul-betul menjadi mempelai. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, biji mata Tuhan. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan, bergumul. Ayo serahkan hidup kepada Dia. Mari, apapun yang kita hadapi serahkan kepada Tuhan. Allah peduli, nomor 1. Allah peduli. Mari. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Dengan kita bangkit berdiri bersama-sama kor. Tak akan pernah dibiarkannya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerah sepenuh. Sekali lagi, tak akan pernah. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Lepaskan kami dari dosa Tuhan, haleluya. Ubahkan kami imam-imam Tuhan, oh haleluya, haleluya. Berkenan kepadamu Tuhan, haleluya, oh haleluya. Gembalakan kami semua ada di dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat jasmani juga terjadi Tuhan, haleluya, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan Tuhan. Mujizat pasti terjadi, rohani jasmani terjadi Tuhan, sampai kesempurnaan. Gandum yang matang, yang layak masuk lumbung kerajaan surga. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami dimanapun kami berada sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami dimanapun kami berada sudah diberkati Tuhan menjadi darah Yesus yang dicurahkan bagi kami. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih dari Yesus Imam Besar, Gembala Agung menjamah setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami, biji matamu yang kecil tak berdaya ini, tangan belas kasih-Mu yang besar yang tak terbatas mampu melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Kami percaya Tuhan, sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kemudian perjamuan suci akan dipersiapkan masing-masing. Mari, haleluya, puji Tuhan. Turnya saja, tak akan pernah dibiarkannya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sudah mengorbankan segala-galanya bagi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi berkenan kepadamu, menjadi biji matamu, menjadi imam-imam yang berkenan sampai menjadi mempelai-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kami, tangan belas kasih-Mu mampu menolong kami semua. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Percayalah, ada uluran tangan belas kasih Tuhan bisa melakukan apa saja bagi kita semua sampai menyempurnakan kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, dia berbelas kasih kepada kita apapun keadaan kita. Kita makan dalam nama, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala, hargai setetes darah. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi juga bisa melakukan apa saja, menolong kita sampai menyempurnakan. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba, nggak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apapun juga, letakkan tangan kiri di dada. Berjanji pada Tuhan, Tuhan tolong saya, ubahkan saya Tuhan, sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus senantiasa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Jangan ingat diri sendiri, ingat minimal keluarga kita masing-masing di mana mereka berada. Doakan juga kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tanpa belas kasih-Mu. Keluarga kami juga akan binasa tanpa belas kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan, haleluya. Peganglah kami Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kali, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami tetap hidup suci Tuhan, haleluya. Kami tetap sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kali, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih. Berkatilah gembala sidang jemaat di Mojokerto Tuhan dengan berkat-berkat rohani jasmani. Berkat rumah tangga selalu merasakan suasana surga, suasana firdaus dalam hidup mereka. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka menjadi saksi Tuhan yang hidup hari-hari ini. Terima kasih Tuhan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan Engkau sertai kami, lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence